Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semuanya? Semoga kalian baik-baik saja dalam keadaan sehat walafiat. Di video kali ini saya akan kembali menceritakan sebuah film horor yang penuh dengan pesan moral. Film ini diangkat dari kisah nyata seorang pemuda yang berpikir secara rasional dan logik mengenai fenomena gaib. Sampai pada akhirnya, ia merasakan sendiri fenomena itu. Dan hal itu merubah hidupnya untuk selamanya. Baiklah, tanpa panjang lebar, ini dia Jeritan Malam. Perkenalkan, ini adalah Reza, seorang pemuda yang berpikir rasionalis dan menolak hal-hal yang berbau gaib, seperti hantu, kejadian aneh, jimat, dan lain-lain. Penyebab Reza membenci semua itu didasari sebuah tragedi di masa kecil. Ayahnya adalah seorang yang sangat percaya dengan hal gaib dan memberi Reza beserta adiknya sebuah jimat untuk melindungi diri. Adiknya yang merasa terlindungi dengan jimat itu lantas berdiri di tengah jalan. Lalu tiba-tiba seketika adiknya tewas tertabrak truk. Semenjak saat itu, semua yang berbau gaib tak pernah ia percayai, bahkan malah membencinya. Reza berkuliah di Universitas di Bogor dan memiliki kekasih bernama Wulan. Mereka bersama menyelesaikan sarjana dalam waktu yang tepat. Rencana mereka selanjutnya adalah mencari kerja lalu menikah. Namun, setelah 6 bulan berlalu, Reza pun belum dapat pekerjaan. Sementara Wulan sudah memiliki pekerjaan tetap. Di sini Reza sadar dan menghargai betapa pentingnya sebuah pekerjaan tetap. Pada akhirnya, ia diterima bekerja di Jawa Timur. Jarak yang jauh harus ia tempuh dan harus meninggalkan keluarga serta Wulan. Sebelum pergi menggunakan kereta, ayahnya memberi sebuah pusaka untuk Reza. Namun, Reza tetap tak mempercayainya. Ayahnya berkata untuk menyimpan pusaka itu untuk berjaga-jaga. 12 jam berlalu. Reza sampai di sebuah tempat yang di sana ia memiliki 2 orang teman bernama Indra dan Minto. Mereka juga bekerja di perusahaan yang sama. Di sana juga ada pesuruh bernama Pak Dikin. Pak Dikin memperingatkan Reza agar berhati-hati untuk membawa barang keramat. Takut ada yang tersinggung ataupun marah. Namun Reza tak menghiraukannya. Baru sehari Reza di situ, hal aneh sudah banyak terjadi. Indra dan Minto juga menceritakan bahwa banyak hantu di rumah itu. Untuk mengatasinya, mereka menyiapkan sesajen atas saran dari dukun. Reza yang berpikiran logik tetap tak mempercayainya. Dan Minto bilang, mungkin jimat yang dibawa Reza membuat penunggu rumah itu marah. Hari-hari pun berlalu. Keanehan pun semakin menjadi. Penghuni rumah yang marah merasuki Indra. Lalu Pak Dikin memanggil dukun untuk mengusir hantu itu. Reza yang tak percaya lantas berkata, mungkin ini hanya ulah dukun saja. Dan ia membantah perkataan dukun yang hanya mengada-ngada. Dukun yang menganggap Reza adalah orang yang meremehkan hal gaib, lalu memperlihatkan sebuah hal yang tak kasat mata ke Reza. Reza merasa ketakutan lalu tersadar. Reza mengatakan ia mungkin terkena hipnotis dari sang dukun.
Lalu ia bilang, ia melihat hantu berada di kamar Indra. Karena Reza lah, ia tak bisa tidur di situ. Dan akhirnya, Indra, Minto yang ketakutan tidur di kamar Reza. Keesokan harinya, Reza bekerja sampai larut. Dan hari itu ia sangat senang sebab Wulan akan mengunjunginya. Setibanya di sana, Wulan disambut oleh Reza. Namun Wulan merasa aneh dengan tingkah Reza. Dan benar saja, ternyata itu adalah hantu yang menyerupai sebagai Reza. Reza yang baru pulang terkejut ketika Wulan ketakutan melihat dirinya. Di sini Reza mulai mencari cara untuk mengungkap misteri rumah itu dengan mencari seorang dukun yang paling pintar. Mereka berempat berangkat menuju ke sebuah hutan untuk menemui dukun itu. Dukun itu bernama Mbah Wodo. Sesampainya di sana, ia terkejut bahwa Mbah Wodo adalah dukun yang kemarin. Mbah Wodo mengatakan untuk mengetahui sebenarnya asal-usul kejadian rumah itu, terlebih dahulu Reza harus menyerahkan jimatnya. Dan ia disuruh melepas pakaiannya lalu menggunakan kain kafan. Reza dan Mbah Wodo pergi ke sebuah gubuk. Mbah Wodo menyuruhnya untuk mandi menggunakan air kembang. Setelah selesai ia akan kembali. Reza pun mandi dan seketika ia melihat penampakan Indra, Minto dan ayahnya yang memegang keris. Reza pun tertunduk lemas lalu masuklah Mbah Wodo, memberinya 3 kelopak bunga untuk dimakan. Namun bukannya sehat, Reza malah lemas dan kaku. Dan dukun itu memberinya ucapan selamat karena Reza ternyata dijebak oleh Mbah Wodo untuk bersekutu dengan setan. Dan tanpa Reza sadari, penampakan yang ia lihat adalah tumbal dari perjanjian itu. Setelah Mbah Wodo pergi, datanglah Minto, Indra dan Pak Dikin untuk menolong Reza. Mereka berempat segera pergi dari sana. Namun, Reza yang ketinggalan tasnya hendak kembali untuk mencarinya. Reza dan Indra lalu kembali ke dalam hutan, namun tak menemukan tempat Mbah Wodo. Reza dan Indra terpisah, dan di sini Reza melihat semua makhluk gaib yang tak pernah ia percayai. Pagi pun tiba. Pak Dikin dan Minto membawa Reza ke rumah Mbah Warso, salah satu tokoh agama di sana. Mbah Warso mengetahui bahwa Reza telah bersekutu dengan iblis. Di sini Reza belum sadar dengan apa yang terjadi. Ketika azan berkumandang, Reza berteriak kepanasan. Pada hari itu, Indra menjadi tumbal pertama. Ia tak bisa diselamatkan oleh Mbah Warso. Mereka bertiga pun pulang ke rumah itu. Dan di sini Minto menjadi tumbal yang kedua. Dengan perjanjian itu, Reza bisa melihat seluruh makhluk tak kasat mata. Pagi itu Reza bergegas pulang ke Jakarta. Ia berpikir bahwa ayahnya adalah tumbal terakhir. Sesampainya di sana, ia harus berduka karena ayahnya sudah meninggal dunia. Setelah acara pemakaman, Wulan menenangkan Reza dan pamit untuk pulang. Ibunya memanggil Reza dan mengatakan bahwa ayahnya meninggal disebabkan kanker otak yang dideritanya. Mereka sengaja menyembunyikan itu agar Reza fokus untuk bekerja. Mendengar hal itu, Reza berpikir jika bukan ayahnya, lalu siapa tumbal terakhir?
Reza teringat keris yang dipegang ayahnya. Ternyata keris itu pemberian dari Wulan. Menyadari Wulan adalah tumbar terakhir, Reza bergegas mengejarnya. Namun semua itu terlambat. Wulan mati tertabrak mobil. Reza pun berteriak sejadi-jadinya. Namun teriakan itu tidak ada gunanya. Setelah semua tumbal telah dipenuhi, kehidupan Reza berubah drastis. Karirnya melejit, dengan mudah segalanya ia dapatkan. Namun pintu taubat belum terbuka untuknya. Ia masih sakit ketika mendengar suara azan. Ilmu yang ia miliki akan bersemayam di tubuhnya untuk selamanya. Film ini mengajarkan kita bahwa jika sudah terjerat di lingkaran setan, maka akan susah untuk keluar. Bersekutu dengan setan adalah perbuatan yang syirik, dan syirik adalah dosa yang besar yang tak bisa mendapat ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetap jaga kondisi keimanan kita, karena setan akan tetap menggoda dengan segala tipu muslihatnya untuk menghancurkan orang-orang mukmin. Terima kasih telah menonton video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.